Lestari, NPM 1814.1.0063, kelas Teknik Informatika kelas karyawan, akan menjelaskan tentang matematika diskrit, kelompok 5, kompleksitas algoritma, rumus tentang kompleksitas waktu. Pendahuluan. Sebuah algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus makus atau efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang makus. Kemakusan algoritma diukur dari berapa jumlah waktu dan ruang space memori yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Algoritma yang makus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan atau dalam kurung n yang menyatakan jumlah data yang diproses. Kemakusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus. Mengapa kita memerlukan algoritma yang makus? Lihat grafik di bawah ini. Grafik tersebut menjelaskan tentang waktu komputasi dalam detik dan ukuran masukan seperti pada gambar. Kompleksitas waktu. Dalam praktek, kompleksitas waktu dihitung berdasarkan jumlah operasi abstrak yang mendasari suatu algoritma dan memisahkan analisisnya dari implementasi. Contoh kedua, tinjau algoritma menghitung rata pada contoh 1. Operasi yang mendasar pada algoritma tersebut adalah operasi penjumlahan elemen-elemen AK, yaitu jumlah tambah AK. Kompleksitas waktu hitung rata adalah T dalam kurung N sama dengan N. Contoh 3. Algoritma untuk mencari elemen terbesar di dalam sebuah larik atau array yang berukuran N elemen. Seperti pada gambar, prosedur cari elemen terbesar, input A1, A2 dan seterusnya, integer, output maksimal, max, integer. Mencari elemen terbesar dari sekumpulan elemen larik integer A1, A2 dan seterusnya. Elemen terbesar akan disimpan di dalam max. Masukkan A1, A2 dan seterusnya. Keluaran max nilai terbesar, deklarasi K integer. Algoritma max A1 dan seterusnya seperti pada gambar. Kompleksitas waktu algoritma dihitung berdasar jumlah operasi perbandingan elemen larik A dalam kurung I lebih dari max. Kompleksitas waktu cari elemen terbesar, rumusnya yaitu T besar dalam kurung N sama dengan N kurang 1. Kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam. Pertama, T besar max dalam kurung N, kompleksitas waktu untuk kasus terburuk, worst case, kebutuhan waktu maksimum. T min dalam kurung N, kompleksitas waktu untuk kasus terbaik, best case, kebutuhan waktu minimum. T apg dalam kurung N, kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata, average case, kebutuhan waktu secara rata-rata. Contoh 4, algoritma sequential search. Prosedur pencarian beruntun, input A1, A2 dan seterusnya, integer X, integer output IDX, integer. Deklarasi K integer, ketemu boolean tidak bernilai true jika X ditemukan atau false jika X tidak ditemukan. Algoritma K1 ketemu false while dan seterusnya seperti pada gambar. Jumlah operasi perbandingan elemen tabel. Pertama, kasus terbaik ini terjadi bila A1 sama dengan X, T besar min dalam kurung N sama dengan 1. Kasus terburuk bila A N sama dengan X atau X tidak ditemukan, T max dalam kurung N sama dengan N. Kasus rata-rata, jika X ditemukan pada posisi ke J, maka operasi perbandingan AK sama dengan X akan dieksekusi sebanyak J kali seperti pada gambar. Cara lain, asumsikan bahwa PAJ sama dengan X dalam kurung sama dengan 1 per N. Jika AJ sama dengan X, maka TJ yang dibutuhkan adalah TJ sama dengan J. Jumlah perbandingan elemen larik rata-rata seperti pada gambar rumusnya. Contoh 5, algoritma pencarian binary search.
Prosedur pencarian biner input A1, A2 dan seterusnya, integer X, integer output IDX, integer deklarasi I, J, mid, integer ketemu boolean, algoritma I1 JN ketemu false, while not ketemu N, I kurang dari sama dengan J dalam kurung do, mid I ditambah J dalam kurung div 2 dan seterusnya seperti pada gambar. Pertama, kasus terbaik T min dalam kurung N sama dengan 1. Kedua, kasus terburuk T max dalam kurung N 2 log N. Contoh 6, algoritma pengukuran seleksi selection sort. Prosedur urut input output A1 sama dengan A1 A2 dan seterusnya, integer deklarasi I J I max temp integer, algoritma for I and down to do dan seterusnya seperti pada gambar.